Saya berani pastikan 99,9% palsu. Kalau ini dikatakan dicetak di tahun 85, tidak mungkin. Ijazah asli kayak apa? Nih loh ijazah asli. Ini aja dari jarak 1 meter aja orang lihat semua emboss, lihat semua watermark. Yang kemarin tidak sejelas ini loh ya watermarknya, jangan disamakan dengan ini. Tanggal 22 Mei yang kita lihat mana ini? Sekarang teman-teman, ini yang ditampilkan oleh Mabes Polri loh ya. Dengan yang ditampilkan ini kemarin, sama nggak kira-kira? Beda dong. Sosok kertas yang disebut-sebut sebagai quote and quote ijazah yang dipertontonkan pada gelar perkara khusus kemarin adalah 99,9% palsu. Itu bukan. Dan foto sekali lagi, saya berani pastikan 99,9% palsu. Kalau ini dikatakan dicetak di tahun 85, tidak mungkin. Hasil foto kualitasnya seperti ini. Dan masih tetap ada ciri-ciri di mana ini adalah ada garis di pinggir, reprinting lagi, ada kayak cacat ini. Dan kenapa? Kalau mau fair, keluarkan dari plastiknya sehingga kita bisa lihat tebalnya seberapa kertas itu. Kertas itu yang ini semua sekaligus membantah apa yang sudah dilakukan atau kebohongan, setidaknya kebohongan 2 kali yang dilakukan oleh orang yang pertama nama Budi Ari, Judi Ari saya biasanya menyebutnya. Judi Ari, karena tadi sudah disebutkan tanggal Rabu 23 Juni. Konon itu disegel, ada segelnya kemarin. 24 penetapan penyegelan itu. Tapi pada hari Jumat 24 Oktober ya, orang namanya Judi Ari keluar dari rumah di Sumber Solo mengatakan itu asli. Bapak lihat asli. Tidak hanya satu orang yang bilang gitu. Semalam ada pengakuan konyol juga dari orang namanya Freddy Damanik. Dan dia mengatakan, coba putar rekamannya. Tak putar rekamannya. Tak kasihkan host waktu itu Mbak Elvira. Cuman nggak ditayangkan oleh Mbak Elvira. Karena rekaman yang itu adalah dari TV lain. Oh, gak enak ya. Gak enak. Etikanya nggak boleh. Tapi Mbak Elvira mendengarkan, iya. Karena apa? Freddy Damanik bilang, saya bilang scan. Mana ada bilang scan? Di rekamannya jelas gak ada kata-kata scan itu. Saya bersama Pak Abdul Ghafur semalam di CNN. Jadi dia tadinya bilang scan, setelah saya punya rekamannya, pucet dia. Ya, apalagi di skakmat oleh mahasiswi kemarin. Ada pertanyaan di skakmat juga oleh Mas Ghafur. Jadi kebohongan orang-orang ini jelas ada rekamannya ketika di Sumber itu, di stasiun TV. Ada di Tribun, ada di Kompas, ada di mana. Saya memang semalam CNN, sayangnya dalam waktu yang sangat sempit tengah-tengah acara nggak karena udah itu di layar besar. Tapi yang jelas apa? Waktu itu mereka mengatakan melihat ijazahnya. Jokowi mempertunjukkan ijazahnya tanggal 24 Oktober. Padahal katanya itu sudah disita tanggal 23 Juli. Jadi yang ditunjukkan itu apa? Tambah lagi orang namanya Andi Aswan menunjukkan 2 kali pada tanggal 19 dan 25 November. Dia mengatakan scan asli. Ini scan saya dapatkan langsung. Padahal itu dia hanya merubah image dari Dian Sandi. Kenapa saya bilang merubah? Karena aslinya gambar logo UGM itu segi 5. Ketika ditampilkan oleh si Andi Aswan, jadi pateng pletot. Ini loh pateng pletot kayak gini. Dan itu sudah saya ukur. Nih skalanya. Kalau diukur terlihat banget dia nggak lurus. Ijazah asli kayak apa? Nih loh ijazah asli. Ini aja dari jarak 1 meter aja orang lihat semua emboss, lihat semua watermark. Yang kemarin tidak sejelas ini loh ya watermarknya, jangan disamakan dengan ini. Enggak, tipis banget watermarknya. Embossnya apalagi. Dan kalau mau lihat lagi bentuknya yang murni logo itu kayak apa? Nih kalau ada orang tanya. Ini ijazah dari orang namanya Roy Suryo. UGM ini asli. Tuh lihat ijazahnya beda nggak? Sorry, logonya beda nggak? Jelas banget ini, detail logonya rapi. Ini fotokopi ya. Jadi kalau fotokopi hanya tampak watermark, tapi memang nggak kelihatan di fotokopi.
Karena ini hanya fotokopi yang saya kumpulkan waktu itu di KPUD. Dan ini ada mengesahkan tuh, capnya jelas. Artinya teman-teman semua, saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kosinudin tadi dan juga oleh teman-teman. Dan bilang, memang betul bisa jadi ijazahnya itu bisa nggak cuma satu. Tanggal 22 Mei yang kita lihat mana ini? Sekarang teman-teman, ini yang ditampilkan Mabes Polri dulu ya. Dengan yang ditampilkan ini kemarin, sama nggak kira-kira? Beda dong. Yang jelas yang satu hitam putih, yang satu ada garis tengahnya ini, yang satu enggak. Dari sini saja kita udah curiga. Jangan-jangan nanti Pak Rustam bisa bawa contoh ijazah yang lain dari pasar situ itu ya. Pasar Pramuka maksudnya. Nah, jadi itu teman-teman semua, ya. Jadi sekali lagi kami tegaskan, saya tegaskan. Saya bersama tim advokasi, akademisi dan aktivis ya menyatakan dengan tegas kertas ya, kertas saya hanya bilang kertas. Sosok kertas yang disebut-sebut sebagai quote and quote ijazah yang dipertontonkan pada gelar perkara khusus kemarin adalah 99,9% palsu. Itu bukan. Ini poin baru bahan untuk teman-teman lawyer semua. Yang kedua ya, izin. Karena saat itu kami juga dipertontonkan ada 3 LP dari non Jokowi dan 1 LP dari Jokowi. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Kosinudin. Tapi akan saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi LP, dan dari LP itu kita tahu bahwa siapa yang kemudian berniat jahat. Ya. Jahat itu kata-katanya cinta kepada Rangga ya di film Ada Apa Dengan Cinta. Ya Jokowi telah menyebutkan pasal-pasal itu. Memang yang disebutkan oleh salah satunya contohnya lecumanan, memang tidak itu. Dan sekali lagi, Allah Maha Besar. Tuhan memberikan jalan. Kita tidak diperbolehkan memotret LP-nya kan. Jadi kita kan nggak bisa menghafalkan itu. Lucunya, semalam di acaranya di salah satu TV, itu kan ditampilkan. LP-nya Lecumanan itu. Iya, LP-nya Lecumanan. Iya. Disitulah. Nah, disitulah saya baca ya. CNN dan salah satu TV. Garuda ya, CNN ya. Jadi bukan saya loh ya yang membocorkan. Mereka sendiri dengan konyolnya membocorkan itu di televisi. Saya baca saja bahwa di LP yang dilaporkan oleh saudara Lecumanan, yang dilaporkan telah melaporkan dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Udah dibatalkan. Makanya saya orang yang bodoh soal hukum aja. Baca ini loh, ini kok masih ditulis. Makanya MK udah mata dan pasal 160 ya, junto pasal 28 Undang-Undang ITE.